Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita semua mempersiapkan diri kita mulai dari mandi pagi, berpakaian rapi, lalu jangan lupa menyiapkan Alkitab kita masing-masing dan persembahannya ya adik-adik. Tapi sebelum kita mulai ibadah, jumpa lagi dengan Kak Lena di sini bersama Kakak Gloria untuk ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, mari kita bermain dulu ya adik-adik. Siapa yang mau bermain? Iya, pasti semuanya mau ya. Biar kita tambah semangat nih pagi hari ini. Yuk, pertama perhatikan kakak dulu. Setelah itu kita sama-sama. Seperti ini ya adik-adik. Joy, 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 joy. Sukacita, kue, kue, kue. Nah, bisa? Semuanya bagi berdiri. Kita ulang sekali lagi ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, kue, kue, kue. Nah, ayo. Yuk semuanya bagi berdiri. Kita coba permainan ini ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, kue, kue, kue. Nah, keren lah. Kakak lihat dari sini semuanya sudah bersemangat. Oke, sudah siap. Kita mau mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita bernyanyi, kita angkat pujian. Bapakku datang padamu. Setelah itu kita berdoa. Ya, yuk mari kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita semua duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami semua adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya nanti. Tuhan Yesus yang membimbing kami semua, mengajari kami, dan biarlah Engkau sendiri dan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu dari mulai horong yang kecil, horong tengah sampai ke horong yang besar. Tak satu pun Kau lewati ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu saat ini kami masih dalam keadaan online,
Kami yakin dan percaya Engkau yang mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi pandemi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang selalu membimbing kami, berikan umur panjang dan kesehatan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya tidak terhalang akan segala kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Nah, pasti adik-adik semua masih duduk yang manis, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, minggu ini tema kita adalah bagaimana Yesus ditangkap. Nah, tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat penangkapan seseorang, baik secara langsung ataupun lihat di televisi? Nah, pasti pernah ya. Nah, yang kedua, kenapa seseorang itu ditangkap oleh polisi atau pihak yang berwajib? Tentunya mungkin mereka melakukan kesalahan, melanggar hukum, atau tidak taat sama peraturan yang dibuat. Nah, namun saat itu Yesus kita ditangkap bukan karena kesalahannya. Karena Yesus tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kita tahu Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Nah, jadi kenapa ya? Kenapa Yesus ditangkap? Pasti penasaran ya adik-adik. Saat itu Yesus dianggap memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh yang jelek di wilayah saat di sana. Nah, dan Yesus pun dianggap telah menghujat Allah dengan segala perkataannya. Perkataan apa Kak? Perkataan yang sebenarnya perkataan penuh dengan mukjizat. Saat itu Yesus mempunyai banyak sekali mukjizat. Salah satunya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Tapi di sana tidak terima adik-adik. Padahal apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menyatakan kebenaran melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, mau tahu cerita selanjutnya? Tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Mari kita bernyanyi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye
Mari kita sama-sama dengarkan hukum Taurat pada minggu ini adalah hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Baiklah adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, masih mau mendengar cerita kelanjutan tadi? Duduk yang manis. Ceritanya seperti ini. Adik-adik masih ingat gak saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Setelah itulah Tuhan Yesus ditangkap. Nah, ada satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan dia ikut rombongan para pemuka-pemuka agama di sana. Siapa yang tahu? Iya, kakak tahu tuh, ada yang jawab tuh. Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini dia mengikuti rombongan untuk apa? Untuk menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ditangkap. Bahkan apa yang mau dilakukan sama Yudas Iskariot? Dia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 sikal perak. Wah, yang dilakukan Yudas Iskariot ini baik atau tidak adik-adik? Tentunya tidak ya, karena dia katanya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi buktinya mana? Malah Tuhan Yesus dijual dan dia ikut rombongan untuk menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui peristiwa penangkapan Yesus ini, kita diajak untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah satu, jangan kita pernah mengkhianati orang yang telah mengasihi kita. Selalu berbuat kasih kepada orang-orang yang menyayangi kita. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Teladanilah kasih Yesus. Ya, nah kita lihat nih apa saja yang Tuhan berikan kepada orang. Ya, teladani ya adik-adik. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan Yesus. Artinya kita tetap setia mengikut Yesus. Nah adik-adik, seru gak ceritanya? Nah ya adik-adik, pastinya adik-adik mendengarkan dengan baik, menyimak cerita dengan baik. Karena kalau gak dengerin, rugi. Nah adik-adik, yuk kita akan ujian kita Saleleko di Tanoon dari buku ET Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1 sampai 3.
pertama, adik-adik harus tetap masih bersabar karena kita ibadahnya masih online, ya. Tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, sekolah minggu kita akan mengadakan ibadah dengan pertemuan di Zoom di waktu setiap bulan di minggu pertama. Tapi di bulan Maret ini, nanti di minggu yang kedua ya adik-adik, kita akan mengadakan sekolah minggu melalui pertemuan di Zoom ya. Nanti akan ada info berikutnya. Yang ketiga, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan ya. Kalau keluar tetap harus pakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Nah, adik-adik jangan lupa tetap harus wajib makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Ya, adik-adik, selanjutnya bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 1 sampai dengan minggu ini, kakak sekolah minggu beserta tim sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati tumbuh kembang kalian, bahkan cita-cita kalian kelak nanti menjadi orang yang sukses. Amin. Nah selanjutnya mengingatkan ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan merayakan, ayo tahu? Merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita tetap akan merayakan Paskah. Kakak sekolah minggu bersama adik-adik nanti di rumah. Tapi nanti akan ada info berikutnya kapan akan dilaksanakannya. Kakak hanya mengingatkan siap-siap karena ada perlombaan. Nah, demikian adik-adik portal sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oh iya, ada ayat hafalan rupanya. Apakah itu ayat hafalannya? Kita ambil dari Roma 4 ayat 8, Perjanjian Baru, yang bunyinya seperti ini. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, sama-sama ya. Dibuka kitabnya, kita sama-sama baca. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan dari Amak Pendeta kita, Amak Pendeta Besi Omik. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku
ondang sian debatang, hatiuron sian ginjang, bahet ture sodangima, rohanami genuk marsada-sada, asa sonang majalo hangoluan pinatupami, oh Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-50. Abang akan membacakannya kepada kita. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawa dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabbi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika mau ditangkap. Tuhan Yesus dengan kecemasan dan dengan berdoa mempersiapkan dirinya untuk ditangkap. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dengan doa Tuhan Yesus menjadi kuat ketika dia mau ditangkap. Ayo, bayangin ketika kita nggak salah tapi dianggap salah, ketika
bukan kita yang berbuat jahat, tapi kita dikatakan jahat. Tuhan Yesus berdoa karena dia dikatakan jahat. Lalu Tuhan Yesus setelah berdoa melihat murid-muridnya tertidur. Dan setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Maka datanglah gerombolan serdadu membawa pedang dan membawa pentungan. Serdadunya kenapa tahu ya Yesus di Getsemani? Karena ada salah satu dari murid Tuhan Yesus yang berkhianat, yang memberitahukan kepada serdadu di mana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngumpet? Bukan. Tuhan Yesus hanya berdoa. Dia siap walaupun Tuhan Yesus bukan bersalah. Tuhan Yesus siap. Tapi lihatlah bagaimana muridnya yang satu ini membawa serdadu. Serdadunya bawa pedang, bawa pentungan. Kenapa harus gitu? Tuhan Yesus setiap hari mengajar di bait suci. Kenapa harus ditangkap seperti penjahat kelas kakap, membawa pisau, membawa pentungan? Mereka pikir Tuhan Yesus akan melawan, sehingga muridnya yang satu itu tadi membuat siasat. Para serdadu, nanti lihatlah yang mana orang yang kupeluk dan kucium, itulah dia, tangkap dia. Tahu nggak siapa nama muridnya yang satu ini? Judas Iskariot. Judas menjual Tuhan Yesus. Judas menerima uang untuk membawa serdadu untuk menangkap Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya membela, mengambil pisau, menebas telinga serdadu. Tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus menyembuhkan. Bayangin, Tuhan Yesus sudah mau ditangkap, tetap penuh kasih. Tuhan Yesus sudah mau dihukum mati. Dia dikatakan, bawa dia dengan selamat. Selamat bagaimana? Iya, supaya dia disalib matinya, bukan di situ. Tapi ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus tetap dengan penuh kasih memaafkan serdadu dan menyembuhkan telinganya yang dipotong, dan memaafkan Judas. Dengan mata kepalanya melihat semua murid-muridnya yang selama ini bersama dia, mereka semua lari. Yesus ditangkap, Yesus dibawa berjalan menuju tempat imam besar. Murid-muridnya di mana? Lari. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita mengingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ke kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Lah, lihatlah ketika
ketika Tuhan Yesus yang akan ditangkap tapi dia masih bisa memaafkan. Ketika Tuhan Yesus mau dibunuh tapi dia masih bisa menyembuhkan. Adik-adik yang terkasih, mari dengan firman ini kita menjauhkan sifat-sifat seperti Judas Iskariot yang mau menerima uang tapi orang lain mati, bahkan gurunya sendiri yang mengasihinya. Dia mau bahagia tapi temannya tersiksa. Kita jauhkan sifat-sifat yang seperti ini. Kita jauhkan sifat-sifat seperti Judas Iskariot yang memeluk, mencium bukan karena sayang, tapi supaya yang dipeluknya, yang diciumnya mati, dihukum. Mari ketika kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup dalam kasih, tetap mengasihi, memeluk orang tua dengan kasih, mencium, memeluk adik dengan kasih, memeluk teman dengan kasih, bukan untuk membuat mereka tersiksa. Adik-adik yang terkasih, mari kita jauhkan sifat-sifat seperti Judas dan kita tiru Tuhan Yesus walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan yang membingungkan. Tuhan Yesus tetap mengasihi, Tuhan Yesus tetap memberi berkat, Tuhan Yesus tetap berdoa dan tetap hidup dalam damai. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu ini kita tetap hidup dalam kasih, hidup dengan sukacita, tetap berdoa dengan damai. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Ajarkan kami agar tetap mengasihi. Ajarkan kami selalu hidup dengan damai. Tuhan, jauhkan sifat-sifat yang tidak baik dari hidup kami, agar kami tetap menjadi anak terang-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kami semuanya. Ampunkan kami akan kesalahan kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kakak percaya adik-adik masih tetap semangat. Nah, kita akan ujian kita sambil adik-adik menyiapkan persembahan. Kita angkat dari buku Injil Sekolah Minggu nomor 167 ayat 1 dan 2, Las Rohaku si tutup. Bye.
dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.